Selamat siang pemirsa semua. Bosan nggak sih ketemu kita? Enggak lah ya? Enggak lah. Enggak lah. Karena kita... Kamu lihat aku? Lihat. Bosan? Enggak dong. Oh enggak, oke. Aku lumayan sih. Karena aku harus jujur, Vega. Oke, kita masih di serangkaian acara I Celeb Takdir Sang Kaesang. Betul sekali. Tadi kita udah lihat juga masih banyak sekali undangan yang masih menunggu untuk bisa bergantian salaman. Betul. Dan ini juga siang hari ini kita mau ngomongin soal baju-baju yang dikenakan. Oh, ini sekarang kita fokus ke fashion. Fashion. Oke. Kalau tadi kan soal ekspresi udah bareng Mbak Popi. Soal budaya-budaya udah sama Om Sujiwo Tejo. Betul. Kemarin kita udah bahas soal Paes sama Mbak Eni Paes. Mbak Eni Paes. Gitu. Nah, dan sekarang soal ibadah menikah oleh Ustadz Munawir kemarin. Lengkap sekali. Memang di rangkaian acara ini kita semuanya lengkap dari segala macam aspek gitu ya. Nah, untuk siang hari ini kita punya seorang bintang tamu. Yes. Seorang desainer kebaya. Pakar kebaya berarti Pakar ya? kebaya berarti ngerti banget soal kebaya. Iya. Jadi dia nggak bisa menilai aku hari ini. Kamu nggak pakai kebaya? Kenapa pakai kebaya dan nggak mungkin pakai kebaya dan nggak boleh pakai kebaya. Iya, ya udah kita undang aja kalau begitu. Boleh. Kita panggil ini dia Vera Anggraini. Mbak Vera Mbak Anggraini. Vera, Boleh tepuk tangan nih selamat teman-teman di siang. studio semua. Selamat siang Mbak Vera. Selamat siang. Monggo silakan. Silakan, Mbak. Iya. Aduh. Mbak Vera, apa kok kabar? bareng? Wah, mau duduk? Enggak, Perlu bisa, bantuan? bisa dong. Bisa ya. Pakai kebaya soalnya kan? Pakai kebaya. Mbak Vera, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Iya. Gimana sudah mengamati ini perhelatan akbar istilahnya ya, berhari-hari? Iya. Mbak Vera tuh juga ngikutin gak sih mulai dari kebaya pada saat siraman, sungkeman dan lain-lain. Pengajian. Sedikit mungkin. Iya, menurut Mbak Vera ini sebenarnya kalau kebaya yang memang biasanya digunakan pada saat prosesi sungkeman, lalu siraman, upacara adat seperti itu ya, ada nggak sih kebayanya tuh khusus gitu? Sebenarnya kalau dibilang khusus banget, ya enggak juga. Sebenarnya hampir sama. Jadi biasanya kita membedakan dari detail. Dari detail. Kedua biasanya kan kalau kebaya itu kayak ada step-stepnya nih. Biasanya kalau Vera sih kayak gitu ya. Jadi dari mulai kayak kita lamaran, siraman, dulangan, midodareni, akad, resepsi itu kayak ada step-stepnya supaya pengantin kelihatan lebih wow nanti pas di hari Manglingin begitu ya. gitu. Oke, sebelum kita membahas kebaya lebih detail lagi, kita akan mungkin ke lokasi dulu yang ada di sana bersama Abraham Silaban. Ya, coba boleh kita menyapa. Halo, selamat siang. Abraham Silaban, apa kabar? Cuaca di sana masih terik tapi menyenangkan sepertinya ya? Betul, persis. Makin trik, makin menyenangkan. Itu yang kami rasakan di sini, teman-teman di studio. Kami berharap juga Anda bisa hadir di sini untuk melihat betapa tamu yang hadir di sini, ribuan tamu yang hadir di sini masih menimbulkan dan memunculkan, menunjukkan nuansa kebahagiaan yang tertular dari pasangan suami istri, Kaesang Pangarep dan Herina Gudono. Ada tamu spesial yang akan menyampaikan sesuatu bagi kita. Siapa lagi kalau bukan orang nomor 1 di Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Selamat siang Pak Kapolri. Selamat siang Mas Abraham. Apa kabar Pak? Baik, ya, alhamdulillah, puji Tuhan hari ini bisa ketemu. Iya. Sehat selalu ya Pak ya. Ya. Pak Kapolri, tampilannya keren banget hari ini Pak. Ada Jawa yang keren banget dan pakai base cap sebelum saya nanti ke apa doa dan harapan kepada mempelai. Cerita dikit Pak tentang outfit Bapak hari ini. Baik. Jadi base cap yang kita pakai hari ini menampilkan ciri khas base cap dari budaya Solo. Budaya Solo, ya. Oke. Karena Bapak juga orang sini juga Pak ya. Ini acara ngunduh mantu. Oke. Jadi memang dikhususkan hari ini dimunculkan budaya Solo dan salah satunya dengan pakaian yang kita pakai kali ini. Luar biasa Pak Kapolri. Dan Pak Kapolri, ini kan semua lancar, aman, tentram, dan bahagia tentu saja. Orang bilang kalau nggak ada pengamanan, maka semua bisa saja berubah keadaan. Tapi alhamdulillah puji Tuhan, ada Pak Kapolri dan tim yang mengamankan. Bisa cerita sedikit Pak, untuk tim yang bertugas dan lain sebagainya soal pengamanan. Sedikit aja Pak. Baik, jadi tentunya saya berterima kasih kepada seluruh jajaran, teman-teman yang telah melaksanakan tugas dari beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini.
Dan alhamdulillah kerjasama tidak hanya dengan TNI Polri saja, tapi juga masyarakat pun ikut langsung terlibat. Dan sampai dengan hari ini kita lihat perjalanan dari kemarin di Jogja, semuanya berjalan lancar walaupun tentunya aktivitas masyarakat sedikit terganggu ya, karena memang ada peningkatan. Namun demikian saya melihat banyak masyarakat yang kemudian juga ikut mengucapkan Mangayu Bagyo, kalau bahasanya ikut berbahagia terhadap pernikahan Mbak Erina dan Kaisang waktu di Jogja. Hari ini di Solo kita juga melihat hal yang sama dari pagi tadi pada saat acara dimulai di Loji Gandrung. Masyarakat bertumpah ruah mulai acara budaya, ada yang namanya salah satunya yang menonjol tadi bukan Apa ya Pak? Kalau boleh tahu Pak, ini memang ada banyak ada budaya Pak ya, ada pertunjukan budaya yang memang sebelum kirap. dipertontonkan. Sebelum kirap tadi Nah, ada, itu dia. Ada munduh mantu dari Pak Jokowi ya. memperebutkan beberapa jenis alat-alat rumah tangga, diperebutkan ratusan orang. Ini merupakan salah satu budaya yang selama ini mungkin jarang dilihat. Terus kemudian kirap yang diikuti mungkin bukan hanya puluhan ribu tapi juga ratusan ribu. Artinya hari ini semuanya mendukung sehingga proses pengamanan juga bisa berjalan dengan baik. Dan kita bisa lihat dari tanda wajah betapa sumringah Pak Kapolri, artinya kita aman sentosa semua. Pak, ini terakhir ya Pak. Ya. Doanya untuk Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Tentunya saya mendoakan kepada Mas Kaisang dan Mbak Erina agar bisa menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, dan tentunya keluarga yang selalu dalam lindungan Tuhan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu bermanfaat bagi masyarakat dan juga keluarga tentunya. Ya. Luar biasa, itu dia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan doanya untuk Kaisang dan juga Erina Gudono. Kembali untuk teman-teman di studio. Yes, terima kasih. Terima kasih Abraham Silaban. Dan juga Pak Kapolri di sana ya. Luar biasa. Nah, sudah ada Anissa. Oh, sudah ada Anissa. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Ini Solo. siang menjelang sore kayaknya deh. Kemarin saya dari Jogja kebetulan. Udah. Tadi naik first flight ke sini tapi bohong. Oh, tapi Pakai bohong. airline bohong. Memang gak apa-apa, 2 hari ini banyak yang halu. Banyak yang halu. Ada yang pura-pura terbang ke Solo. Betul. Iya. Ada yang berasa ada di sana, padahal di sini. Karena orang pada sirik dengan cinta yang bertebaran di mana-mana. Bener. Ya? Tapi kita nggak bohong kalau kita juga pasti ngedoain kedua mempelai. Betul sekali. Bahagia Nah, terus. ini sudah ada hadir Mbak Vera nih, Anissa. Dua ini udah pernah pakai kebaya. Nah, Iya. sebenarnya kebaya itu bisa dilihat perbedaan yang paling signifikan tuh dari apa sih Mbak? Apakah Iya. bahannya, modelnya, payetnya? Jariknya kah malah mungkin? Apanya? Ya, jarik yang madep sini, madep sana itu. Mungkin kalau Apa bisa bedanya dibilang apa? perbedaan yang sangat signifikan dari modelnya ya, Oh, terutama Model kebaya. Model kebaya, terus lebih ke mungkin kalau kayak Mbak Vanessa nih lebih pakemnya dapet nih ada kutu barunya. Kalau punya Vega ini udah lebih dimodifikasi ya. Oh, jadi kalau yang punya Anissa udah masih kelihatan bentuk Karena dia ada kutu barunya. Kutu baru. Jadi Kutu baru. detailnya tuh Oh, pasti beda iya. banget klasiknya. Mbak Vera kalau untuk kutu baru ini dari mana ya? Adaptasi dari mana? Sebenarnya kalau kutu baru bisa dibilang dari Jawa, ya, kutu baru. Karena kan beda-beda ya kebaya. Kalau kayak gini juga ada modifikasi dari Jawa pastinya. Oke, itu kutu baru yang ini Iya. lebih ke kutu loncat ya saya. Iya. Lucu deh. Iya, iya. Jadi sebenarnya kalau kebaya kutu baru memang ciri khasnya yang benar-benar kutu baru banget. Kalau kutu baru setauku kan memang Ada Yang lidahnya kayak ada sini ya, space, Mbak ya? jadi ada jarak. Jadi ke kancingnya itu nggak berdekatan ya, kayak kamu kan tuh udah berdekatan. ini kan berdekatan. Ya, kalau kutu baru tuh kayak dipakai Vanessa. Kayak gini nih. Ada pemisahnya. Iya, terus biasanya ada kalau kita bilang kayak kelepaknya ya. Jadi ada yang kelepaknya Oh, ada setengah, lipatannya lagi. iya, ada lipatannya lagi. Ada yang memang langsung pinggiran. Jadi kalau langsung pinggiran mungkin
yang simpelnya kayak yang aku pakai ini Oke, gitu. karena saya orang awam nih ya kalau tahu kutu baru itu biasanya yang klasik yang pokoknya motifnya bunga-bunga, Iya, kembang bahannya merah. kayak kain gitu. Iya, kemudian itu. iya. Bukan ya, maksudnya itu kutu baru. Aku Kutu pikir karena baru, Iya, bahannya. iya. Iya, itu benar, itu benar, itu Lebih ke benar. model ya. Itu Itu modelnya. benar. Itu jadi bisa dibilang kayak kebaya klasik banget gitu, yang kalau dibilang zaman dulu dipakai ibu-ibu. Kayak jadul banget modelnya, tapi jadul. sekarang kan lagi happening Happening lagi. banget. Nah, bicara soal kebaya, pentingnya kebaya dalam budaya Indonesia ini tuh sepenting apa sih, Mbak Vera? Ya karena bisa dibilang budaya ini, kebaya ini mencerminkan budaya kita. Wanita Indonesia Ya, gitu ya. ciri khas banget. Jadi bisa dibilang makanya disebut kebaya jadi baju nasional ya. Yang Sayang sering banget yang laporin malah negara lain ya. Makanya sering banget dipakai di berbagai event gitu loh. Mau event apapun kebaya itu, jadi kita harus bangga. Karena ini salah satu budaya yang harus kita lestarikan. Warisan juga. Iya. Ya, Yes, warisan budaya ya. Jadi jangan sampai diakui negara lain ya. Nah, karena Iya. udah terjadi Anissa. Sudah terjadi. Beberapa negara di Asia Tenggara melaporkan kebaya ke Udah United mengklaim. Nations. Iya. Indonesianya diem aja. Aduh, sedih. Aduh. Makanya kita harus selalu ini ya melestarikan gitu dan harus bangga mengenakan budaya dimanapun. Betul. Oke, nanti kita akan sambil mengamati. Ini kan kalau dilihat ada beberapa kebaya Vega ya, Ya. yang dipakai sama Mbak Ya, Elina ya. ya, Jenis-jenisnya. beberapa kali ganti baju Ya. ya. Ini coba sambil kita tunggu tayangannya, yang mana kita akan amati yang pertama. Kebaya saat siraman kah? Midodareni, siraman nggak pakai kebaya kemarin ya? Siraman itu pas pakai sungkeman, pakai kembenan ya, Mbak Ya, Vera jadi ya biasanya. mungkin dia sebelum siraman ada sungkeman. Nah, sungkeman itu dia sebelum pakai jumputan tuh dia ada kebayanya lagi biasanya. Kalau Kalau ini dodot ya. ini dodot. Ini Kalau dia dodot apa? ini ada Biasanya dipakai. aturan cara pakainya nggak sih Mbak? Maksudnya kainnya berapa lapis, motifnya juga lapisannya mesti seperti apa? Itu ada sih, tapi jujur aku pribadi nggak menguasai banget karena itu yang tahu ibu-ibu adat ya, Iya. gitu. Jadi aku lebih cenderung buat kayak Ke kebayanya. Tapi yang pasti dodot itu dari jari panjang yang dibebet, jadi langsung dibentuk ke badan. Jadi tanpa jahitan ya. tanpa Oh iya, iya, tanpa Tanpa jahitan. jahitan. Dililit. Gitu. Wah, Dililit, beresiko ya. dililit. Cuman mau berapa lapis gue nggak berani bicara nanti salah kan. Berarti ini emang butuh skill khusus. Nah, mungkin kita Ya. bisa lihat dari kebaya yang digunakan Ibu Iriana. Ya, Ibu Ibu Iriana Iriana. mungkin. Ini Ini- kebaya jenis apa? Ini pakem banget, ini kebaya bisa bilang. ini pakem banget Iya, justru pakem ya. yang dipakai Ibu Rena, jadi kebaya kutu barunya yang ada jarak itu ada beefnya. Bahannya Dan ini bludru. bahannya juga dia pakai bludru atau orang familiar dengan velvet ya. Velvet. Terus detailnya Ibu pakai daya di bordir gitu dan memang khas banget ya. Jadi kalau dulu tuh bukan bordir mesin tapi bordir tangan. Tangan, handmade. Dia pakai benanggin ya. Benanggin. Tapi kawatnya dipotong-potong. Terus itu Dihaluskan. dihaluskan, dari dipotong-potong, terus pakai benang dijahit satu persatu mengikuti pola yang Oh, pantesan itu bisa menghabiskan waktu berapa lama Cukup ya lama, iya. satu kebaya? Kalau dulu orang bikin kebaya pakai puasa-puasa ya Mbak ya, itu maksudnya apa ya? ya mungkin supaya hatinya tenang, terus nanti hasilnya Lebih lebih fokus, maksimal. lebih maksimal. Kalau kebayanya saya jadi kebaya puasa, saya tremor ya. Kebayanya miring-miring. Gak bisa. Aduh, ya, mau fokus gimana nih? Berarti, lapar. Makanya lu, kamu jangan ngejahit kalau kebaya. mau bikin kebaya mesti sahur dulu, jadi nggak tremor banget. Nah, puasa Karena emang kalau saya sahur. habis sahur mendingan tidur kadang ya. Gitu. Jangan usah. Jadi saya nggak boleh jahit kebaya ya. Tapi Mbak Vera berarti kan tadi yang digunakan oleh Ibu Iriana ini pakem. Berarti kalau misalnya pakem sama yang modern itu perbedaannya di mana? Mungkin kalau dibilang perbedaan signifikannya dari panjang kebaya ya. Jadi Panjang, pada umumnya kalau kebaya klasik itu panjangnya hanya di pinggul, paha atau di lutut atau lutut sedikit. Setengah betis. Oh, Nah, oke, itu masih sini. dibilang itu pakem Pakemnya. banget. Tapi kalau udah kebaya panjang, sejajar, Yang pakai buntut menjuntai, gitu? nah itu udah bisa dibilang Modifikasi. modifikasi. Oh, Iya. ini memix sama barat ya yang biasanya Ya, karena menjuntai-juntai kan gitu biar ya. kelihatan lebih grand gitu ya. Glamor. Makanya Glamor. biasanya mungkin iya. diaplikasikannya di mungkin pakaian menikah buat resepsi biasanya. Di gitu ya. resepsi. Karena Oke, kalau di panggih ada juga yang pakai tapi memang agak sedikit menyulitkan ya. Kalau Vera sih lebih nyaran kalau kita ada acara panggih yang namanya itu pijat telur, Pijat terus telur cuci itu, kaki. cuciin. Mungkin kebayanya nggak usah terlalu panjang. Karena nanti kena telurnya. Kan kebayanya di Dan nggak belakang. ribet, Say. Telurnya di depan. Biar nggak ribet juga. Tapi saya punya pertanyaan, perbedaannya kebaya Jogja sama Solo. Apa gitu. Yang paling bisa kita lihat signifikan. Mungkin sih kalau dibilang perbedaan, kalau kebaya hampir sama ya. Basically pakai kutu baru, lehernya bisa V gitu.
Tapi yang membedakan banget itu dari jarinya Oh, atau jarinya. kain batiknya. Kainnya. Iya, jadi kalau batik Jogja, Jogja. sama batik Solo tuh beda banget. Nah, jadi kalau pas di Jogja itu lebih cenderung basically lebih banyak warna hitam dan putih, sedikit sentuhan sogan. Tapi kalau jarinya Solo itu lebih dominan di sogan. Jadi warnanya lebih sogan. coklat Lebih kayak coklat. Mas pakai. Nah, gini kalau ini udah modifikasi sih sebenarnya. Karena udah berwarna-warna dan ada shimmer. Ada shimmer. Tapi Shimmering lipetan splendid. ini juga ada Nah, ngaruhnya nggak sih Mbak? di lipatan atau di wirunya Wiru. itu Jogja sama Solo beda banget ya. Jadi kalau Jogja itu istilahnya pinggiran kain yang seperti ini disebut seleret ya. Itu harus kelihatan Kelihatan. di luar. Ini Jogja Motifnya banget. keluar, itu Ya, Jogja jadi ya? biasanya putih-putihnya nongol nih kelihatan. Nah, kalau Solo Solo itu dilipet. sembunyi ke dalam. Sembunyi ke dalam. Iya, jadi enggak kelihatan. Terus Mbak Vera kan biasanya nih yang lipit-lipit ini wironnya ini kan ada beberapa lipetan itu tuh Iya. ada aturannya juga nggak sih? Ada, jadi ada dong. Biasanya Oh, hitungannya, dilipat berapa biasanya kali ya? hitungannya ganjil sih, ada Oh, 7, ganjil. 9, 11. Nah, kadang tergantung dari Lebar kain. Oh, sama lebar orangnya kain juga. sama orangnya. Jadi kalau orangnya kecil lipetannya boleh banyak, Tapi ganjil. kalau orangnya ya ganjil. Jadi Harus kalau ganjil ya? Harus ganjil. Ganjil. Kalau wajahnya udah ganjil, Ya udah deh. udah ya udahlah ya. Beda loh. Beda ya. Ya. Terus kalau ganjil jangan lihat dia dong. Iya. Nah sebenarnya kalau ngomongin kebaya lagi nih Mbak, sebenarnya kalau kebaya yang lagi populer sebenarnya yang sekarang tuh seperti apa sih? Sekarang bisa dibilang kembali lagi ke tempo dulu ya. Bisa dibilang ke anak-anak muda atau bisa dibilang klien-klien yang kebetulan datang ke aku tuh lebih kayak sukanya yang klasik, yang lebih mikirnya lebih timeless gitu loh. Lebih dia pikir, Mbak, gue nggak bisa pakai boskan tapi gue ke depan tuh masih oke. Jadi itu kayak happening lagi. Oh, Terus syukurlah. sama kayak kebaya yang tadi Mas bilang, chiffon atau katun yang motif bunga-bunga itu juga lagi diminati banget. Dan biasanya memang dipakai buat kayak siraman. Nah seperti ini kan juga Nah, ini siraman banyak nih. dipakai ya. Ini Jadi, kebaya jenis apa Ini nih? Jogja. Jogja. Mungkin bukan jenis kebayanya ya Mas, Apa? tapi mungkin kalau base cup yang sangat bisa membedakan. Tapi Oh. lihat deh dari jarinya sendiri Jogja itu beda banget. Jadi tuh seleretnya kelihatan kan yang dipakai. iya. Iya. Nah itu Iya. putih-putihnya kelihatan di luar. iya, Nah iya. itu Benar-benar. Jogja banget. Jadi tidak disembunyikan ya? Terus dari yang untuk bukan di kebaya membedakan tapi di base cup. Kalau base cupnya itu pakainya namanya sorjan. Sorjan. Iya, Sorjan. kalau acara siraman sorjan dan biasanya belum pakai keris. Jadi sorjannya itu bentuknya panjangnya itu masih sepinggul ya rata gitu. Dia belum menggunakan keris. Kalau di Solo di base cupnya namanya landung. Landung. Landung Dia ya. lebih Jadi ngatung ya? enggak juga, sama juga panjang. Cuman bentuknya beda, nggak lancip di depannya, Oh, di iya, iya, sininya iya. lebih nyerongnya lain gitu. Ini seperti kita lihat yang digunakan oleh kakaknya Mbak Iya, Erina ini nih. kalau base cup yang bermotif seperti ini apa lagi nih Mbak? Ini namanya sorjan. Oke. Sorjan. Nah ini juga kebaya kutu baru ya. Ya, Kayak ini kutu penguin baru. ya? Nah, makanya kan bunga-bunga ini sering dipakai buat acara siraman. Mbak, tapi kalau kita balik ke zaman dulu gitu, Ya. apakah kebaya itu dipakai cuman acara-acara tertentu, acara formal, Atau yang lebih ke sakral? daily activities juga mereka pakai kebaya? Zaman dulu ya, iya kan. Kalau zaman dulu kan memang kalau orang Jawa itu Pakai udah kebaya hari-hari. kebaya biasa hari-hari. Apalagi kalau lu udah menikah gitu loh. Identik kan kalau udah menikah pakai Iya, iya, kebaya buat menandakan kalau kita udah menikah. Oh, sebagai tanda. Sebagai tanda. Jadi iya, seperti iya, itu sih. Tapi kadang kita juga kalau pakai kebaya jadi kelihatan lebih bisa Lebih bisa mewakili- manner bisa duduknya, manner. jalannya. Iya, otomatis ya, Refleks ya, ada Tega. refleks gitu. Karena di Walaupun dalamnya, karena di dalamnya ada bustir say. Oh iya benar. Jadi mau nggak mau lebih tegap. Jadi gitu. makanya lebih sempurna. Iya. Sebenarnya bukan pengaruh karena pakai kebaya kamu tuh jadi anggun, lebih kesesek ya say gitu ya. Tapi bener ya, perempuan Indonesia itu begitu udah pakai kebaya, cantiknya tuh Langsung naiknya cantik. kayak bisa 2 kali lipat gitu. Anggun. Seksinya beda, Iya, iya. elegannya beda. Anggunnya beda. Karena otomatis juga biasanya kalau kita pakai kebaya kan rambut kita nggak bisa cuma di riap begitu aja kan Mbak. Ya harus lebih rapi ya Nah, biasanya. kenapa dulu sejarahnya waktu pakai kebaya rambut tuh harus disanggul? Supaya nggak ribet juga ya, Say. Dan memang kan menunjukkan kalau kamu sudah menikah, ya kamu sudah sanggulan gitu. Sanggul tuh. Karena kelihatan wajib. kalau dulu bukan Iya. bukan remaja lagi, tapi memang udah jadi ibu rumah tangga. Oke. Mbak Vera melihat saat ini kan banyak sekali orang yang untuk daily activities pakai kebaya. Cuma sudah dimodifikasi supaya lebih bisa Diterima. banyak bergerak kan. Ya. Celananya dibuat, kainnya dibuat celana kulot, kemudian pakai sepatu cats. Ya. Mbak Vera ngeliat fusion ini seperti apa?
kalau menurut saya sangat menarik ya. Dengan seperti ini generasi muda atau anak-anak sekarang itu lebih bisa menerima. Bahwasannya kebaya itu dia bangga untuk pakai. Karena dalam event apapun dia bisa kenakan, mau lu santai, pesta, acara apapun bisa digunakan. Jadi sangat fleksibel gitu loh. Jadi tergantung padu padan yang akan kita kenakan saat kita mengenakan kebaya. Jadi mau casual ya kita bisa pakai celana kulot, pakai rok 3/4. Jadi nggak harus bersanggul juga. Ya, rambut boleh diikat, boleh digerai, tergantung kenyamanan si Karena ini pemakainya. related Ya. sama perkembangan zaman juga ya, banyak perubahan. Jadi orang Oke. akan berpikir ini nggak kelihatan kuno. Gitu. Mbak, bicara Iya. soal corak atau motif kebaya yang digunakan oleh Ibu Iriana dan juga Erina gitu ya. Ini coraknya bisa dibilang ini corak apa ya? Kalau ini yang sekarang sedang digunakan oleh mereka nih. Tadi kan ini payetnya tuh agak berbeda ya dengan yang digunakan kemarin. Oh, Apakah iya. ada pattern tersendiri atau memang kalau ngomongin payet atau corak ya jadi balik lagi ke kreativitas si Iya, desainernya? si desainernya. Karena basically hampir sama ya. Mereka pakai bludru, terus kalau cuman motifnya, Nah, ini nah ini kita kan dia motifnya pakai bunga-bunga yang udah Iya. dimodifikasi sih sebenarnya. Kalau zaman dulu kan mungkin motifnya lebih sederhana ya. Kalau sekarang ini kan lebih detailnya, lebih kaya. Jadi lebih bagus, lebih cantik sih. Gitu. Nah, yang ini saat ini Ini waktu kapan acara eventnya kemarin? siraman Ini ini. saat Siraman. BKTP ya? Siraman juga? Black Siraman, KTP kan? ya. Iya, Black KTP. Ya, Black KTP kan lanjut ke siraman. Lanjutnya ya. ke siraman. Dan malamnya Midodareni ya, Mbak. Nah, Ya, ini Cep, ya. warna yang dipilih. Ini juga ada apa ya? Ada Ada kiblat tersendiri nggak? simbolisasi Simbolisasi tertentu. sendiri nggak sih dari warna? Sebenarnya enggak sih Enggak ya? ya. Jadi tergantung selera dan maunya yang punya hajat. Kedua kadang mungkin tergantung desainernya menyarankan apa. Mungkin bisa jadi itu jadi referensi konsep mereka juga sih. Nah, gitu. iya, konsep ya. Biasanya konsep, kembali ke konsep. Jadi kadang kita ini sebagai desainer kayak cenderung mengikuti maunya apa nih. Walaupun Klien di ya. situ kita kayak ada memberi masukan juga ke mereka gitu. Tapi berarti nggak ada warna pantangan dong ya, Mbak? Enggak lah, ya sebenarnya jangan mungkin ya sebenarnya mungkin kalem ya atau yang cerah menunjukkan bahwasannya ini hari bahagia kan, Nah, kalau memulai nikah? acara untuk perhelatan yang lebih Kalau nikah katanya ada motif pantang ya Mbak ya? nikah. Misalnya jangan pakai parang atau apa, itu benar nggak sih Mbak? Ya itu sih tergantung dari yang Adat punya istiadat adatnya. masing-masing Iya. daerah ya. Ada yang kan jangan sampai ini kain untuk berkabung Iya, atau iya. kain untuk siraman dipakai ke resepsi atau apa itu kan juga bukan pantang tapi biar lebih tepat aja sih Oh, pengenakannya. Karena kan sudah ada pakem-pakemnya ya. Ya mungkin kita kan nggak tahu di daerah tertentu ada motif ini nih nggak boleh dipakai karena takutnya ya itu nyaingin si ini atau arti-arti dari jari itu sendiri kurang baik untuk dipakai di hari tersebut.